Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya coba menjelaskan materi tentang matematika wajib, yaitu mengenai integral. Yang pertama, integral tak tentu. Integral tak tentu itu sering atau definisikan sebagai kebalikan dari proses turunan. Sering disebut sebagai kebalikan dari proses turunan. Nah, yang telah kalian pelajari, turunan itu cirinya pangkatnya dikurang 1. Nah, kalau integral nanti pangkatnya ditambah 1. Jadi misalkan kalau suatu soal fx diturunkan, berarti pangkatnya berkurang 1. Nah, jika turunannya tadi diintegralkan kembali, maka dia kembali ke soal. Kan ini fx pangkatnya kurang 1. Diintegralkan pangkatnya bertambah 1. Makanya sering dibilang kebalikan dari proses turunan. Jadi misalkan f aksen x itu turunan pertama dari suatu fungsi fx. Jika diintegralkan, integral itu simbolnya seperti ini. Jika diintegralkan, turunan tersebut diintegralkan, maka kembali ke soal. Ya, seperti misalkan contoh ini. Misalnya diketahui fx itu adalah 6x kuadrat. Turunannya dari fx 6x kuadrat adalah f aksen x. Pangkatnya dikurang 1, berarti 2 kurang 1, 1, berarti sisa x. 2 kali 6, 12, maka turunannya adalah 12x. Itu adalah turunan. Nah, jika turunan ini kita integralkan, jika 12x kita integralkan, maka akan kembali ke soal ini, ke bentuk 6x kuadrat. Ya, jika kita turunkan fungsi fx, hasilnya adalah 12x. Jika 12x kita integralkan, maka kembali ke 6x kuadrat. Makanya sering dibilang kebalikan dari proses turunan. Nah, rumus dari integral fungsi aljabar itu dapat ditulis seperti ini. Integral x pangkat n dx sama dengan x n tambah 1 seper n tambah 1 tambah c. Atau integral dari a x pangkat n dx sama dengan a diper n tambah 1 x n tambah 1 tambah c. Atau bisa sering saya sampaikan supaya memudahkan, ulang tulis soal yang ini. Jadi kembalikan bentuk ax pangkat n, itu ulang tulis ax pangkat n, nanti n-nya ditambah 1. Kemudian pangkatnya yang ini n tambah 1 di bawah menjadi pembagi. Di bawah ke bawah menjadi pembagi. Jadi hasilnya a x n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Untuk integral itu punya sifat. Berapa sifat yang kita akan gunakan? Pertama, jika integral dari turunan suatu fungsi fx, jika diintegralkan maka kembali ke fungsi semula seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan dfx itu sama dengan ini, df aksen atau turunan pertama dari fx. Jadi jika turunan pertama diintegralkan, kembali ke fungsi soal tambah c. Yang kedua, jika integral konstanta kali suatu fungsi fx dx, maka konstantanya itu dibawa keluar, kemudian kita integralkan fx dx. Yang ketiga, integral penjumlahan dua fungsi fx ditambah atau dikurang gx dx. Ini cara penyelesaiannya satu-satu, integral fx dulu ditambah integral gx dx. Jadi kalau dia dipisahkan tambah atau kurang, maka diintegralkan dulu fx-nya, kemudian ditambah atau dikurang, kemudian integralkan dx-nya. Masuk di contoh. Contoh, misalkan diketahui fx itu adalah 12x. Tentukan integral dari fx. Ya, sesuai rumus yang ada, integral dari ax pangkat n dx itu adalah a per n tambah 1 x n tambah 1.
Jadi apa yang perlu kita dapatkan pertama? Seperti halnya turunan, kita harus tentukan dulu ini soal pangkatnya berapa, pangkat dari variabel x-nya berapa, kemudian koefisien x-nya berapa, karena yang diberi perlakuan adalah 2 itu. Jadi dari fx 12x itu x-nya berpangkat tidak ada di sini, tidak ada ditulis. Berarti berpangkat 1, maka n kecilnya itu adalah 1. Kemudian variabel x-nya apa? Koefisien dari variabel x. Yang di depan variabel x, ya 12. Maka a kecilnya itu 12. Masuk di rumus. Lihat integral ax pangkat n. Berarti a-nya tadi kita sudah punya adalah 12. N-nya sudah kita punya 1. Tinggal masuk substitusi di rumus. A-nya 12, maka di sini tulis 12. X ini adalah variabel, tidak berubah. Nanti yang pangkatnya berubah. N itu adalah 1. Jadi tadi 1, N-nya 1 ditambah 1. Kemudian pangkatnya ini di bawah ke bawah. Berarti 12 dibagi 1 tambah 1 kali X 1 tambah 1. Ya, di sini ada tambah C-nya. 12 per 2. X 1 tambah 1 adalah 2. Didapat 12 per 2 X pangkat 2 tambah C. Hasilnya adalah 6X kuadrat tambah C. 6 dari, ya 12 bagi 2. 2 ini dari 1 tambah 1. 1 ini dari mana? Ketentuan dari rumus integral. Bahwa kalau pangkatnya dia ditambah 1. Atau bisa untuk cara mudah mengingatkan atau menyelesaikan soal seperti ini. Lihat ulang tulis soalnya. Berarti ini adalah 12 tambah X. Ulang tulis soalnya 12X-nya ulang tulis 12. Terus X. Kemudian pangkatnya ditambah 1. Ini pangkatnya 1, berarti 1 tambah 1. Pangkatnya di bawah ke bawah, menjadi pembagi. Berarti 12 per 1 tambah 1. X 1 tambah 1. Oke, saya ulang. Pertama ulang tulis soalnya 12X ulang tulis 12X. Selanjutnya pangkatnya ditambah 1. 1 ditambah 1. Kemudian pangkatnya yang ini 1 tambah 1 dijadikan sebagai pembagi. Di bawah ke bawah, berarti 12X 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 1, hasilnya 12X kuadrat dibagi 2, hasilnya 6X kuadrat ditambah C. Oke, lanjut di contoh yang nomor 2. Bagaimana kalau soal-soalnya itu seperti yang di nomor 2? Kalau soal nomor 1 bentuk standar untuk integral. Nah, ini ada beberapa jenis soal dari A sampai F. Yang pertama, integral 2dx. Yang ini, perhatikan. 2, tidak ada x-nya, tidak ada variabelnya. Ini dikenal sebagai integral konstanta. Ya, integral dari suatu konstanta. Yang kemudian kedua, integral yang fungsi-fungsinya ini dipisahkan oleh tanda tambah dan kurang. Lihat, yang di atas berdiri sendiri, tidak ada operasi tambah dan kurang. Yang di soal nomor 1 juga tadi berdiri sendiri, tidak ada tambah atau kurang, langsung saja integral 12x. Yang B itu dipisahkan oleh tanda tambah dan tanda kurang. Yang C itu integral ya berbentuk pecahan. Yang D-nya itu integral akar. Yang E-nya integral yang merupakan perkalian dua buah fungsi. X kali X kuadrat tambah 1 kuadrat dx. Yang F juga perkalian dua buah fungsi. X tambah 1 dikali 2. X tambah 3 kuadrat dx. Jadi ada beberapa bentuk pengintegralan. Nah, sesuai teknik pengintegralan bahwa bisa kita gunakan rumus dasar yang di atas tadi atau rumus yang ini jika memenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama,
sudah berbentuk pangkat. N-nya sudah berbentuk pangkat. Ya. Sudah berbentuk pangkat. Seperti yang ini sudah berbentuk pangkat. Sudah ada pangkatnya. Nah, yang ini itu belum membentuk pangkat seperti rumus dasar. Dia masih berbentuk pecahan. Maka harus ada perlakuan khusus dulu sebelum menggunakan rumus yang ini. Rumus dasarnya. Yang B itu mirip dengan yang ini. Jadi bisa langsung diselesaikan atau tidak? Iya, dia bisa karena dipisahkan tanda tambah dan kurang bisa diselesaikan. Dan di dalam sini tidak ada bentuk pecahan atau tidak ada bentuk akar. Jadi kalau dia bentuk akar atau bentuk pecahan maka belum langsung bisa diselesaikan gunakan rumus standarnya ini, rumus dasarnya. Harus ada perlakuan dulu. Yang kemudian yang E dan F ini dia dipisahkan oleh tanda kali. Dua fungsi dipisahkan tanda kali. Ini juga dipisahkan tanda kali. Maka dia tidak boleh langsung diselesaikan gunakan rumus dasar ini. Kalau mau diselesaikan berarti ini harus difaktorkan dulu, kemudian dikali X. Ini juga difaktorkan di pangkat 2, kemudian dikali X. Apa? Tidak salah? Tidak. Cuman kebetulan di sini hanya pangkat 2, jadi mungkin bisa memungkinkan untuk difaktorkan atau dikali-kali. Nah, kalau pangkat 5 atau pangkat 10 pasti sudah kewalahan. Jadi untuk khusus yang E dan F itu ada teknik lain disebut sebagai substitusi, teknik substitusi dan integral parsial. Integral substitusi untuk yang E dan integral parsial untuk yang F. Sementara untuk D dan C itu sebenarnya bisa kita gunakan ini. Rumusnya tetap rumus yang dasar ini, cuman sepertinya turunan juga bahwa kalau pangkat pecahan dibawa dulu ke bentuk pangkat negatif. Jadi ini harus dirubah menjadi integral dari X pangkat negatif 3. Yang integral akar X seperti turunan juga kita rubah menjadi pangkat pecahan. Jadi kita rubah dulu menjadi integral dari X pangkat 1/2. Seperti itu. Nah, coba kita jawab yang A dan B, yang C dan D, E dan F nanti di pembahasan selanjutnya. Jadi bisa diselesaikan kalau bentuknya bentuk dasar sudah berbentuk, N-nya sudah ada, pangkatnya sudah ada, kemudian sudah dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Nah, tidak boleh langsung diselesaikan gunakan rumus dasar yang di atas, yang dipunya tadi. Jika bentuknya perkalian atau pembagian seperti ini tidak boleh langsung. Dia gunakan nanti parsial atau substitusi. Nah, yang nomor 2 B. A ya. 2A itu adalah integral dari konstanta. Kenapa? Karena tidak ada variabel X di sini. Tidak ada variabel X. Kalau tidak ada variabel X-nya berarti X-nya pangkat ya, X-nya pangkat 0. Kalau X-nya pangkat 0 berarti N kecilnya yang sesuai rumus ini, N kecilnya apa? Ya, N kecilnya adalah 0. Seperti yang kita selesaikan soal nomor 1 tadi. Selain N-nya, apa lagi yang dibutuh untuk menyelesaikan integral? Selain pangkat, kita butuh koefisien dari variabel. Nah, koefisiennya berapa? Untuk soal ini, koefisiennya adalah 2. Jadi A kecilnya adalah 2, N kecilnya adalah 0. Substitusi ke soal, substitusi ke rumus. Integral A X pangkat N menjadi ya, A-nya 2, maka tulis 2. N-nya berapa? N-nya 0. Berarti 0 tambah 1. Ini 0 tambah 1. Selanjutnya, pangkatnya menjadi pembagi. 0 tambah 1 di bawah menjadi pembagi. Di bawah sini ditulis di bawah menjadi 0 tambah 1. Hasilnya berapa? 2 kali X. 0 tambah 1, 1. 2X. 0 tambah 1, 1. Berarti 2 per 1 X tambah 1. Hasilnya 2X tambah C. Atau seperti tadi, ulang tulis soalnya 2 terus X pangkat 0 tambah 1 diper 0 tambah 1. Pangkatnya jadi pembagi. Kalau turunan, pangkatnya jadi pengali, ditulis di depan sini.
Tapi kalau integral pangkatnya jadi pembagi. Itu bedanya. Nah, jadi dari soal ini kita lihat integral 2x menjadi jawabannya integral 2 dx menjadi 2x tambah c. Sebenarnya bisa kita lihat ada informasi yang bisa kita dapat dari sini, bahwa jika kita mengintegralkan suatu konstanta, maka jawabannya tinggal ditambah variabel di depannya. Jika kita mengintegralkan konstanta yang tidak mengandung variabel, maka tinggal kita tambahkan variabel di depannya. Contoh, integral 2 dx menjadi 2x. Itu jawabannya. Ini dasar. Nanti masuk parsial dan substitusi yang agak rumit. Contoh selanjutnya, misalkan integral 3. Berarti jawabannya integral 3 dx, jawabannya ya tinggal ditambah. Ini kan tidak x-nya, tinggal ditambah 3x. Terus 1/2, integral 1/2 dt. Tinggal ditambah t-nya, berarti 1/2 t. Sesuai ini, harus sesuai. Kalau ini adalah variabel, ini simbol dari variabel. 3x 12t. Kalau integral 100 dj, berarti jawabannya ya ini tidak ada variabelnya, tinggal ditambah variabel sebagai jawaban, berarti 100 j dan seterusnya. Ya, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 ini bisa langsung diselesaikan atau tidak. Gunakan rumus biasa, rumus dasar tadi. Ya, ini bisa langsung. Karena fungsi-fungsinya ini dipisahkan oleh tambah dan kurang. Kalau dipisahkan tambah dan kurang, bisa langsung gunakan rumus yang dasar tadi, yang di atas. Caranya, seperti yang dijelaskan, kita selesaikan satu-satu. Integral 2x kuadrat ditambah integral 3x dikurang integral 1. Integralnya ini, integralnya 3x, integralnya kurang 1. Maka menjadi integral 2x kuadrat x tambah integral 3x dx kurang integral 1 dx. Ini nanti diselesaikan gunakan rumus dasar. Integral 2x kuadrat berapa? Ya, tulis ulang soalnya, berarti 2x kuadrat. Ya kan? Terus pangkatnya ditambah 1. Berarti 2x kuadrat pangkat 3. 3-nya menjadi pembagi. Maka jawabannya adalah ini. 2x pangkat 3 bagi 3. Lihat. Ini lagi. Ulang ya. Integral 2x kuadrat. Tadi caranya, ulang tulis soalnya, kemudian pangkatnya ditambah 1. Berarti 2x kuadrat tambah 1 berapa? Menjadi 2x pangkat 3. Nah, kemudian pangkatnya jadikan pembagi. Berarti 2x pangkat 3. Pangkatnya 3 berarti menjadi 3 menjadi pembagi. Berarti 2x pangkat 3 bagi 3 yang ini. 2x pangkat 3 bagi 3. Oke, selanjutnya akar integral 3x dx. Ulang tulis soalnya lagi, berarti 3x. Pangkatnya berapa nih? Ya, pangkat 1. Berarti 1 ditambah 1. 3x pangkat 2. 3x pangkat 2. Pangkatnya di bawah menjadi pembagi, menjadi 3x pangkat 2 bagi 2. Ini. Didapat 3x pangkat 2 bagi 2. Dikurang. Oh ya, ini salah ya. Harusnya kurang. Salah tulis. Integral 1. 1 ini apa? Ya, konstanta. Berarti tinggal ditambah x di depan. Jadi kan 1x atau hasilnya x. Jadi seperti itu. Untuk bentuk-bentuk standar dasar dari integral. Oke, sebagai tugas, tentukan hasil dari integral berikut. Ada 4. Integral 2020 dy berapa? Ingat, ini integral dari konstanta yang variabelnya adalah y. Yang kemudian yang B adalah integral 3x pangkat 3 dx. Ini juga bisa langsung karena berdiri sendiri. Yang C adalah integral 4x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 4x dx.
Ingat, ini juga bisa langsung karena hanya dipisahkan tambah dan kurang. Yang D bisa langsung atau tidak? Ya, ini juga bisa langsung karena dipisahkan tanda kurang. Tadi kan Pak katanya akarnya jika berbentuk pecahan belum bisa diintegralkan. Ya, jika X-nya itu berbentuk pecahan, bukan pangkatnya. Kalau pangkatnya tetap biar pecahan bisa. Oke. Saya kira ini tugasnya, nanti diselesaikan, ditulis di buku catatan. Selanjutnya, untuk bentuk pecahan, set per X pangkat 3, terus bentuk akar dan bentuk parsial dan substitusi yang E dan F, nanti di video selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.